Hidup memang tidak selamanya indah, tapi hati kita yang mewah akan membuat segalanya jauh terasa lebih berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Senin pertama ya setelah libur lebaran. Nah teman-teman yang bekerja nih harus berjibaku lagi dengan kemacetan ibu kota. Dan mudah-mudahan selalu diberikan semangat untuk mencari nafkah yang berkah untuk keluarga. Nah ini tuh pagi hari ya teman-teman, Bunda itu sambil nyuci, terus sambil juga masak. Terus ini si nomor 2 udah bangun minta makan. Nah biasanya dia tuh dikasih waktu untuk main handphone kalau lagi makan. Ya karena memang nomor 2 tuh dulunya makannya susah. Sebenarnya sih anak-anaknya Bun Ai itu memang makannya agak susah ya teman-teman. Nah seiring bertambahnya usia baru deh mulai lancar makannya, alhamdulillah. Nah ini tuh jam 7 Bun Ai mau beli sayuran dulu karena stok di kulkas udah habis. Nah biasanya motor kesayangan Bun Ai ini nih yang bakalan jadi ojek pribadi anak-anak, yaitu ngebawa mereka nganterin sekolah, jemput sekolah. Dan baby Agni itu biasanya duduk di depan. Itu kursinya Bun Ai udah beli lama banget dari zamannya Abang Bima teman-teman. Nah ini tuh tukang sayur yang jaraknya nggak terlalu jauh dari rumah Bun Ai, lumayan gitu ya. Tapi ini tuh rame banget karena enak kalau belanja di sini tuh tinggal ngambil-ngambil aja terus nanti dijumlah. Untuk harganya pastinya akan jauh lebih mahal ketimbang kalau beli di pasar. Tapi insya Allah untuk sayurannya berkualitas. Nah ini Bun Ai nggak bisa videoin lama-lama karena ya balik lagi kalau videoin tuh benar-benar harus butuh mental yang kuat. Ada yang sama nggak? Kalau mau videoin belanja bulanan, videoin sayur-sayuran, tuh kayaknya diliatin gitu. Ini orang ngapain ya video? Bercanda ya teman-teman. Oke ini Bun Ai belanja sayuran untuk sekitar 3 hari mungkin. Habisnya Rp40.000. Tapi nanti Bun Ai tambahin kayak telur, terus nugget sama kentang untuk cemilan anak-anak. Nah ini Bun Ai beli sayur bayam harganya Rp3.000, sawi Rp4.000, tahu itu masing-masing Rp7.000, terus beli tempe Rp7.000. Kalau harga karena mungkin masih momen lebaran jadi lumayan cukup lebih tinggi. Nggak tinggi-tinggi banget sih, paling bedanya sekitar 1.000 atau 2.000. Nah itu terong 2 3.000, beli jagung itu Rp3.000. Nanti insya Allah Bunda mau bikin bakwan jagung. Nah ini tuh harganya Rp4.000. Mungkin kalau di pasar Cisalak tuh cuma Rp2.500 dan pastinya lebih banyak untuk sayurannya. Nah ini Bun Ai beli cabai hijau karena rencananya mau masak ase tahu kedoyanan suaminya Bun Ai. Karena kan besok nih hari Senin udah mulai kerja lagi, jadi harus bikin bekal pagi-pagi untuk Pak suami. Nah kalau teman-teman tim apa nih? Apakah suaminya dapat makan siang di kantor sehingga nggak usah repot-repot bikin bekal, atau emang ya udah Bun Ai udah ada jatah anggaran makan siangnya? Boleh tulis-tulis di kolom komentar. Nah habis belanja sayur, Bun Ai mau belanja tipis untuk kebutuhan rumah yang udah habis. Nanti sambil belanja Bun Ai bakal ngasih tips nih, gimana sih caranya meskipun satu troli tapi kita tetap bisa bedain mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Nah ini kita lanjut dulu untuk unboxing belanjaan sayurnya Bun Ai ya. Ini Bun Ai beli popohan 2.000, beli kemangi Rp1.000, terus beli labu ya kecil-kecil. Kenapa labunya kecil-kecil? Pengennya supaya nggak dikupas lagi, jadi langsung diiris-iris terus ditumis. Itu 3 harganya Rp4.000. Udah belanjanya segitu aja, tapi insya Allah ini tuh cukup banget buat 3 hari ke depan. Paling nanti Bun Ai nambahin telur aja ya teman-teman. Nah nanti tuh Bun Ai mau bikin bakwan jagung, bayam campur kemangi, terus tahunya nanti Bun Ai bikin ase tahu atau kaloke tahu. Sawi putih juga segitu bisa dipakai berulang-ulang. Nah kebetulan tuh anak Bun Ai gak ada yang suka sayur, gak ada yang suka buah, jadi masih PR banget. Kalau nyayur tuh sayurnya dikit aja, paling yang dimakan kuahnya. Oke untuk siang harinya Bun Ai lanjut belanja bulanan. Ya sebenarnya bukan belanja bulanan ya, karena kalau belanja bulanan kan belanjanya sebulan sekali. Kalau Bun Ai itu memang 2 minggu sekali. Karena belanja bulanan kayak gini bukan aja healing untuk orang tuanya, tapi untuk anak-anaknya juga. Seneng aja mereka beli cemilan di sini, tapi ingat harus tetap hati-hati. Nah, Bunda mau ngasih tips nih, gimana caranya untuk bunda-bunda supaya nggak over budget meskipun sering-sering ke swalayan. Karena kadang-kadang kalau di swalayan nih niatnya beli satu, ujung-ujungnya di troli itu penuh.
Apalagi anak-anak nih, kadang-kadang naruh ranjau aja tuh di troli. Kitanya lagi konsen nyari yang dibutuhin, tiba-tiba anak-anak naruh ranjau di troli, jajanan-jajanan yang harganya tuh lumayan banget sih kalau menurut Bun Ai. Oke, langsung aja nih ya, kita masuk ke yang pertama. Tipsnya adalah fokus dulu penuhin troli sama yang dibutuhin. Jadi misalnya nih ya, kayak gini kan banyak promo. Tadi ada hampers cantik dari Sari Roti, ada promo buah-buahan, promo telur, pokoknya aneka promo-promo tuh lewatin dulu, fokus aja dulu sama catatan. Kenapa Bunda suka bilang jangan nyatet di handphone, catatnya tuh kalau bisa di kertas supaya lebih konsen. Kadang-kadang kalau catatnya di handphone, terus ada pesan masuk, ada email masuk, itu tuh bisa membuyarkan konsentrasi teman-teman. Jadi selama belanja bulanan, kalau emang mau nge-record kayak gini nih, itu usahakan paket datanya mati sehingga tetap bisa konsentrasi. Tips yang kedua adalah setelah troli terisi dengan barang yang kita butuhkan, kita boleh nih ngeliat barang-barang promo kayak ikan, sayuran. Kalau emang kita mau beli, ingat ya teman-teman, ikan dan sayuran kan gak masuk ke komponen belanja bulanan. Jadi pilihannya tuh bisa dua, teman-teman bisa pisahin struknya atau pas bayar di kasir itu tetap diurutkan. Jadi nanti di rumah tuh ketahuan berapa sih buat belanja bulanan, berapa sih komponen buat belanja sayuran. Jadi nanti tinggal ngambil budgetnya masing-masing yang udah disiapkan sebelum gajian. Itu biasanya trik dari Bun Ai ya. Nah ini sambil iseng-iseng Bun Ai tuh ngecek harga minyak. Masya Allah ternyata tuh masih tinggi. Untuk 2 liter tuh harganya masih 47.000, 48.000. Bayangin ya teman-teman, ini minyak tuh bener-bener naiknya nggak pakai permisi gitu, langsung bus. Kalau dulunya dia bisa 47.000 beli 4 liter, sekarang tinggal 2 liter. Nah ini Bun Ai ngeliat dulu untuk promo susu. Alhamdulillah nih untuk susu ultra harganya 14.200, jadi Bun Ai langsung ngambil aja. Karena ini emang kalau di antara merek lain Bun Ai paling suka anak-anak yang si ultra ini. Bukan di endorse ya, tapi emang sukanya si ultra. Nah ini tuh Bun Ai agak kaget karena di Supernesia ternyata jual lohan lohan kuo gitu ya. Ini tuh kayak kotak gitu, terus nanti diseduh di air, diminum. Khasiatnya tuh untuk panas dalam. Jadi waktu baby Agni tuh sakit, waktu hari Ramadan kedua tuh baby Agni bener-bener sariawan full, udah dibawa ke dokter, dikasih antibiotik, itu tuh belum membaik ya. Nah alhamdulillah nih ada teman nyaranin pakai ini, terus Bun Ai beli di apotik, itu alhamdulillah membaik banget, langsung sariawan ya. Ini nggak ada endorse, cuma informasi aja, siapa tahu teman-teman yang lagi sariawan atau panas dalam boleh coba nih. Ini tuh isinya banyak teman-teman, jadi pas dipakai cuma kayak setengah kotak gitu, bisa langsung diminum aja. Oke lanjut ya, tips yang ketiga adalah kalau anak-anak mau beli cemilan apapun ya, yang pertama pisahkan keranjangnya. Kalau nggak mau dipisahin di keranjang nggak apa-apa, masukin satu troli, tapi pas ke kasir usahakan kita tetap pisah-pisahin. Jadi kita ngeliat dulu nih apakah yang di troli ini adalah barang-barang yang bener-bener nggak apa-apa gitu kita beli. Meskipun promo atau nggak promo, kalau emang itu nggak ada di budget, itu berarti jangan dibeli kalau menurut Bun Ai. Jadi kalau jajanan anak-anak terus kita ada budgetnya mau berapapun itu ya alhamdulillah ya, berarti rezekinya mereka, nggak apa-apa teman-teman. Tapi setidaknya, nah kayak gini nih, Bun Ai tuh udah misah-misahin nih, anak-anak habisnya berapa nih, udah Bun Ai pisahin duluan ya, beda struk. Terus lanjut ke belanjaan Bun Ai yang untuk sayuran seperti telur, itu Bun Ai duluin juga supaya nanti ketahuan komponen dari ngambil belanja sayuran itu berapa, belanja bulanan berapa. Mungkin terdengarnya agak sedikit ribet ya, tapi kalau udah dijalanin tuh enak banget, supaya kita tuh tahu banget, oke, ternyata untuk kebutuhan rumah kita butuhnya berapa ratus ribu, untuk anak-anak kita butuhnya berapa, untuk sayuran kita butuhnya berapa, sehingga kalau nanti nih kita ada tujuan finansial nih teman-teman, terus pendapatannya belum nambah, penghasilan suami juga belum nambah, oke, kira-kira dari seluruh komponen anggaran mana sih yang masih bisa kita kurangin. Nah itu tuh berguna banget, berfungsi banget karena Bun Ai udah ngejalanin itu semuanya. Oke, sampai menit ini Bun Ai sampai lupa nih untuk ucapin terima kasih untuk yang senantiasa mendukung channel sederhana ini.
like, komen positif, subscribe. Mudah-mudahan kebaikan juga berbalik untuk teman-teman ya. Dan teman-teman yang baru bergabung, jika berkenan langsung tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi sehingga nggak ketinggalan kalaupun I upload video terbaru. Oke, ini udah sampai rumah, Bun E langsung unboxing aja. Itu ada Fruit Loop atau Kellogg's, Bun E nyebutnya. Jadi yang sebelah sana tuh masuk ke komponen jajanan anak-anak ya teman-teman. Itu harga 23.000, ada roti 15.000, Ciki Citato 10.000, sosis Kenzler itu 7.500 dan Yupi Neon Stick harganya 12.000. Jadi total untuk jajanan anak-anak itu habis Rp98.000. Lanjut ke telur Omega, ini lagi promo 50%. Itu Bun Ai ambil 2, jadinya 2 kotak itu 32.000. Terus beli nugget harganya 27.000, kentang 1 kilo 23.000. Jadi komponen untuk sayuran itu habis 82.000. Jadi nanti Bun Ai bakal ngambil dari budget sayuran. Nah ini tuh Bun Ai beli Royco harganya Rp10.000, 9.500 gitu. Terus beli sari asem harganya 10.002. Untuk tisu basah 18.000, susu 14.200, Pampers Viti 42.000. Dan ini yang menyedihkan, Bun Ai salah ngambil saus. Harusnya ngambil saus teriyaki malah saus lada hitam ya. Nggak apa-apa deh ya, nanti kita coba bereksperimen. Itu ngambil saus lada hitam 12.000. Terus beli apa tuh, kecap asin 5.000, beli Yakult 9.500, Cimori 8.000. Itu Yakult Cimori masuk ke komponen jajanan anak-anak. Jadi untuk belanja bulanan sendiri habisnya itu sekitar Rp190.000. Nah lanjut nih, Bun Ai masak untuk sayur bayam campur kemangi plus bakwan jagung. Nah kalau bakwan jagung kayak gini nih anak-anak suka meskipun ada jagungnya, karena udah Bun Ai alusin terus dicampur daun bawang jangan terlalu banyak. Untuk stok telur aman dan rasanya tuh langsung tenang gitu hati Bun Ai ya. Nah ini tuh hari sebelumnya ya, jadi hari Jumat atau apa gitu, hari Kamis gitu. Ini anak-anak berenang ya teman-teman di perumahan dekat rumah Bun Ai. Jadi nggak terlalu rame, jadi enak gitu ya. Karena ngelihat di berita nih Masya Allah gitu, seluruh kolam renang di luar tuh penuh dan ayahnya tuh belum berani untuk berenang di luar selama corona ini. Oke, jadi itu aja bisa Bun Ai sharing untuk hari ini. Mohon maaf kalau banyak kata-kata yang salah. Teman-teman selalu jaga kesehatan, kebahagiaan, dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa jauh-jauh lebih baik lagi setelah Ramadan ini. Oke, sampai jumpa lagi ya di vlog Bun Ai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.